Halo teman-teman, kembali lagi dalam acara yang selalu kita tunggu, Ayo Belajar Fisika. Bersama kami, aku King, aku Queen. Kami berdua akan memandu acara ini sehingga kita bisa belajar fisika bersama dengan cara yang menyenangkan. Karena akan ada eksperimen-eksperimen seru yang akan membuat teman-teman semua semakin cinta dengan fisika. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Oke, Queen, kali ini kita belajar apa lagi nih? Sepertinya teman-teman di rumah udah pada penasaran nih. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Apaan tuh? Jadi hukum Bernoulli ini adalah salah satu hukum dalam fluida. Nah, kamu tahu nggak apa itu fluida? Enggak. Apa itu salah satu jenis penyakit flu? Bukan, kamu jangan ngaco ya. Jadi fluida itu adalah zat yang dapat mengalir seperti air dan udara. Terus hubungannya dengan Bernoulli gimana? Oke, jadi hukum Bernoulli itu adalah salah satu hukum dasar dalam fisika yang menjelaskan tentang hubungan antara tekanan dan kecepatan aliran fluida. Oh, seperti itu. Wah, sepertinya menarik nih materi yang kita bahas kali ini. Tentunya dong, maka dari itu teman-teman di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di sini bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Fisika, One Force, One Energy, One Physics. Kok nggak bisa ya? King. Kenapa Queen? Ini, aku kan mau niup kertas ini ya, dari Iya. bawah. Harusnya kertasnya terbang dong. Tapi Iyalah. tadi aku tiup, kertasnya malah ke bawah. Masa sih? Coba kamu. Kamu salah nih cara niupnya nih. Aku Mana nggak sini? pernah salah. Aku coba ya. Coba. Dari sini nih? Iya, Benar. benar. Tuh. Enggak, ini nyoba. Oh, coba dulu. Oke. Coba dulu, kita coba lagi. Lah, kenapa ya Queen? Kan aku udah bilang tadi nggak Tadi bisa. kayaknya aku emang salah deh. Mau coba lagi? Mau? Coba. Nah, ini bukti ya, harus terbang kan? Iya, harus Mau terbang. terbang kan? Oke. Dari bawah sini. Ya, dari bawah sini, oke. Sini nih, lihat nih. Iya. Lah, kenapa ya? Kan aku udah bilang. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ya? Aku sih pasti tahu jawabannya. Apa? Kepo. Ya udah, sini aku kasih tahu jawabannya. Sini. Kita tanya Pak Azrul gimana? Itu bukan jawaban yang baik itu dulu. Tapi kan kamu. saya memberi jawaban. Dengarkan saya. Ya udah, jadi Gimana kalau kita panggil Pak Azrul? panggil Pak Azrul nih. Ya, boleh lah. Yakin gak nih? Yakin? Ya udah, ayo. Panggil ya. Ya. 1, 2, 3. Bapak. Ya, kenapa? Apalagi sih kalian ini? Ya, sebentar, tunggu ya. Oke. Kamu yang bilang. Apalagi nih urusan kalian nih? Ini Selalu apa? saja ngerepotin bapak ini. Ini apa? Pak. Si Queen. Ya. Dia ini mau nerbangkan kertasnya nih. Terus Oke. dicoba kami tiup dari sini, dari celah ini. Oke, Tapi ya. kertasnya tuh nggak mau terbang Pak, malah masuk ke dalam gitu. Coba. Malah ke bawah gitu. Coba, Ditiup ya, tunjukin Pak, ya? saya, tunjukin Ditiup ya, saya Pak, ya? seperti apa. Oke. Ini Pak. Nah, Tuh. Oh, seperti Coba. itu. Iya, itu sih karena hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Nah, kalian tahu nggak apa itu hukum Bernoulli? nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nah, Bapak akan jelaskan kepada kalian hukum Bernoulli. Tapi Bapak akan tunjukkan dulu eksperimen yang lain yang mirip seperti ini. Oke. Supaya kalian lebih mudah memahami apa itu hukum Bernoulli. Oke? Oke, Pak. Nah, Bapak punya 2 buah kaleng. Sebentar, Bapak ambil dulu. Ya, ini kita tepikan dulu ya. Singkirkan dulu ya. Nah, ini ada kaleng kosong. Nah, teman-teman di rumah juga bisa melakukan eksperimen yang seperti ini. Siapkan 2 kaleng kosong dan kita bisa lakukan percobaan tentang hukum Bernoulli, ya. Oke. Nah, kalengnya Bapak letakkan di meja. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, pertanyaan Bapak, kalau Bapak tiup nih di sela-sela kedua kaleng itu, kira-kira kalengnya akan saling mendekat atau sebaliknya saling menjauh? Saling menjawab, Saling Pak. menjauh sih Pak.
Karena kan Bapak kan meniup nih, pasti ada dorongan dong untuk kalengnya menjauh. Oh gitu. Iya, Jadi, kalian setuju, Pak. Saya yakin ya? Yakin. Kita lihat sama-sama. Teman-teman di rumah juga bisa lihat ya, apakah kalengnya ini akan saling mendekat atau saling menjauh. Bapak tiup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sulap lagi nih. Nah, ulangi sekali lagi ya. Kayaknya Kita ada jauhkan. sesuatu nih. Oke, kita buat ada jaraknya. Oke. Oke. Tiup ya. Nah, kalengnya justru saling mendekat, bukan saling menjauh. Kira-kira kenapa seperti itu? Magnet Pak, magnet. Magnet nggak ada, ini nggak bisa ditarik magnet, ini aluminium. Bingung kan? Ada makhluk gaib yang mendorong. Tadi kan saya udah baca bismillah, hilang dia pergi dia. Iya. Oke? Nah, kenapa dia bisa saling mendekat? Artinya ada dorongan dari samping kaleng ini yang membuat dia bergerak saling mendekat. Nah, kenapa dorongan itu bisa terjadi? Karena ada perbedaan tekanan di sisi luar dan sisi dalam kaleng. Ya, adanya perbedaan tekanan. Jadi tekanan yang di sisi luar ini itu lebih besar dibanding tekanan yang ada di sisi dalam. Itulah yang menyebabkan kenapa kedua kaleng ini terdorong saling mendekat. Nah, persoalannya adalah kenapa tekanan yang di bagian dalam ini di antara kedua kaleng ini itu menjadi lebih kecil dibanding yang ada di bagian luar kaleng, itu karena adanya aliran udara. Nah, aliran udara itu akan menyebabkan tekanan udara di sekitar ini menjadi turun. Semakin cepat aliran udaranya, maka semakin rendah tekanan yang ada di daerah tersebut. Jadi ketika Bapak tiup, Bapak berikan aliran udara, ya, seperti ini. Maaf. Nah, aliran udara ini akan membuat tekanan di sini menjadi lebih kecil dan itulah yang mendorong, akhirnya membuat kaleng terdorong saling mendekat. Nah, makanya kalau kalian di dekat rel kereta api jangan terlalu dekat ketika kereta api akan sampai. Karena ketika kereta api lewat, kecepatan udaranya itu sangat besar sekali. Itu bisa membuat kalian terdorong ke arah kereta api dan menimbulkan terjadinya kecelakaan. Ya. Nah, prinsip yang sama inilah yang berlaku pada kertas itu. Ini disebut sebagai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu mengatakan bahwa semakin cepat aliran fluida, udara atau air, maka tekanannya akan semakin kecil. Ya, nah makanya ketika kalian melakukan percobaan ini, ya, yang kalian lakukan adalah memberikan aliran udara di bagian bawah, ya, sehingga tekanan udara di bagian bawah ini menjadi lebih rendah dibanding tekanan udara yang di bagian atas. Hal itulah yang menyebabkan kertas ini bukan malah terbang ke atas, tapi dia justru akan tertekan ke bawah. Ya, akibat tekanan udara di bagian bawah yang lebih rendah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kamu Queen? Kira-kira ada nggak Pak untuk aplikasi, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum Bernoulli? Oh banyak. Hukum Bernoulli ini sangat penting sekali, ya. Jadi salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli ini adalah desain sayap pesawat terbang. Desain sayap pesawat terbang. Jadi dulu orang berpikir kalau kita mau terbang, kita itu harus memiliki densitas atau massa jenis yang lebih kecil dari udara, ya. Nah, seperti ketika kita membuat kapal yang bisa mengapung di air kan, itu kan kita buat densitas atau massa jenis kapalnya itu lebih kecil dari air supaya kapalnya tidak tenggelam ke bawah, ya. Nah, hal yang serupa juga dipikirkan oleh orang-orang pada masa itu. Supaya kita bisa terbang, maka kita harus punya densitas atau massa jenis yang lebih kecil dari udara. Ya, kayak balon. Kan kalian pernah lihat balon yang bisa terbang itu kan? Itu kan diisi dengan gas helium atau gas hidrogen. Yang densitas atau massa jenisnya itu lebih kecil dari massa jenis udara. Itu yang membuat balonnya bisa terbang. Ya. Nah, tetapi membuat benda-benda memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara itu susah sekali. Ya, hampir tidak memungkinkan, ya. Nah, lalu orang berpikir, bagaimana burung itu bisa terbang? Padahal massa jenis burung itu lebih besar dari massa jenis udara, ya kan? Mereka memikirkan tentang desain sayap burung. Nah, ternyata setelah dipelajari, ada desainnya khusus di sayap burung yang menyebabkan aliran udara di bagian atas sayap burung itu bergerak lebih cepat dibanding udara yang berada di bagian bawah
sayap burung tersebut. Nah, adanya perbedaan kecepatan aliran udara ini itu akan menyebabkan adanya perbedaan tekanan. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang hukum Bernoulli. Nah, semakin cepat aliran udara, tekanannya semakin rendah. Semakin lambat aliran udara, tekanannya semakin besar. Jadi kalau kecepatan udara di bagian atas lebih besar, sedangkan kecepatan aliran udara di bagian bawah itu lebih rendah, maka tekanan yang di bawah ini jadi lebih besar. Nah, tekanan yang lebih besar dia akan mendorong sayap ke atas sehingga bisa terangkat. Nih, Bapak berikan contoh nih. Ini kan dia ke bawah nih ya. Ya, ini kan dia ke bawah nih. Kalau Bapak berikan aliran udara di sini, di bagian atas ini, maka kertasnya akan terdorong naik ke atas. Ya. Kertasnya akan terdorong naik ke atas. Kenapa? Karena ada aliran udara di bagian atas. Jadi Bapak coba ya. Sekali lagi. Nah, terlihat kan? Terlihat, Pak. Kertasnya terdorong naik ke atas. Nah, inilah dasar dari desain sayap pesawat terbang. Nah, sayap pesawat terbang itu didesain sedemikian rupa agar kecepatan aliran udaranya bisa diatur. Ketika dia mau naik ke atas, maka kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat ini dibuat lebih besar supaya ada gaya angkat ke atas. Ya, tapi ketika pesawatnya ingin turun, maka sayap pesawatnya bisa diubah. Ya, sehingga kecepatan aliran udara di bagian atas itu lebih rendah dibandingkan yang di bagian bawah. Jadi dia akan bergerak turun perlahan-lahan. Nah, kira-kira seperti itulah salah satu contoh aplikasi hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dengan bantuan hukum Bernoulli kita yang tidak punya sayap ini jadi bisa terbang seperti burung. Oh iya. Iya kan? Nah, tuh ada contoh yang lain. Banyak ya contoh-contoh hukum Bernoulli. Nanti kita akan lihat ya bahwa hukum Bernoulli itu punya banyak aplikasi. Misalnya alat-alat ukur ya, alat ukur tekanan udara ya, alat ukur kecepatan aliran udara, itu banyak yang memanfaatkan prinsip atau hukum Bernoulli ini. Nah, Bernoulli ini orang kaya. Dia dari keluarga kaya dan keluarganya hampir semuanya ilmuwan. Bapaknya ahli matematika, anaknya juga ahli matematika dan ahli fisika. Jadi luar biasa, mereka sekeluarga ini adalah keluarga ilmuwan ya, keluarga besar Bernoulli ya. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan Bapak tentang hukum Bernoulli. Pak, apakah Bapak punya eksperimen lain lagi Pak tentang hukum Bernoulli ini? Ada, nanti kita akan lihat bagaimana eksperimen hukum Bernoulli ini pada air. Oke, mungkin untuk eksperimennya akan kita lanjutkan setelah ini ya Pak. Karena setelah ini teman-teman di rumah kita akan menyaksikan iklan layanan masyarakat. Karena dari itu jangan kemana-mana ya. Kembali lagi dalam acara Ayo Belajar Fisika. Aku King, Aku Queen, dan Pak Azrul. Oke, Pak. Tadi kan sebelumnya kita tuh membahas tentang udara nih. Apakah hukum Bernoulli itu hanya berlaku untuk udara saja? Oh tidak, hukum Bernoulli itu berlaku untuk semua jenis fluida, baik itu udara ataupun air. Nah, tadi kan kita juga bahas tentang eksperimen yang baru nih Pak. Apakah Bapak punya eksperimen yang lainnya gitu? Oh iya, sekarang kita akan coba lihat eksperimen berikutnya ya. Ini kita akan menunjukkan bagaimana berlakunya hukum Bernoulli pada air ya. Air ini salah satu jenis fluida ya. Fluida itu tadi adalah zat yang bisa mengalir ya, baik itu air atau udara. Nah, teman-teman di rumah juga bisa untuk mencoba eksperimen ini ya. Nah, bahan-bahannya sangat sederhana, sangat mudah. Yang pertama kita hanya membutuhkan sebuah botol yang kita buka bagian bawahnya ini ya. Kemudian kita juga memerlukan 2 buah bola pingpong ya. Kemudian kita memerlukan air. Nah, hanya itu saja. Jadi kita semua bisa melakukan eksperimen ini di rumah ya. Oke, baik. Saya akan meletakkan 2 bola pingpong ini ke dalam botol ya. Saya akan masukkan 2 buah bola pingpong ini ke dalam botol. Nah, sekarang ke dalam botol ini akan saya masukkan air.
akan saya masukkan air. Oke. Pertanyaan saya nih, juga buat teman-teman di rumah. Kira-kira kalau air saya masukkan ke dalam botol ini, bola pingpongnya ini akan terapung atau akan tenggelam? Terapung, Pak. Akan terapung, Pak. Akan terapung ya? Iya. Kenapa kira-kira? Karena massa jenis dari bola pingpong itu lebih kecil, Pak, daripada massa jenis air. Iya, bagus sekali. Jadi kita akan coba ya, karena massa jenis bola pingpong ini lebih kecil dari massa jenis air, maka seperti dugaan kita, bola pingpongnya akan terapung. Oke, kita masukkan airnya ya. Wow. Ya, betul sekali. Bola pingpongnya akan mengapung karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Nah, sekarang Bapak keluarkan dulu nih pingpongnya nih. Oke. Bapak kembalikan airnya ya. Oke. Nah, kalau tadi tutup botolnya ini tetap terpasang. Sekarang tutup botolnya ini akan Bapak lepas. Ya, akan Bapak lepas seperti ini. Lalu sama seperti tadi, Bapak akan masukkan 2 bola pingpong ke dalam botol ini, tapi sekarang tutup botolnya sudah dibuka, sudah dilepas. Ya. Hal yang sama, Bapak akan coba masukkan air ke dalam botol ini. Pertanyaannya, apakah hasilnya sama seperti tadi? Kedua bola pingpong ini akan terapung, ataukah hal yang lain yang akan terjadi? Oke. Menurut kamu gimana, King? Kalau menurut aku, Pak, ini akan tetap terus mengapung karena bakal sama aja gitu. Sama aja ya? Iya. Kamu Queen sama ya kan? Massa jenisnya tidak berubah ya? Masih sama. Oke, kita lihat sama-sama ya. Teman-teman di rumah bisa saksikan. Sekarang kita akan coba masukkan air ke dalam botol yang tutupnya ini sudah kita buka ya. Oke. Mulai. Kayaknya sama aja deh, Queen. Nah, apa yang kita lihat? Ternyata ada satu bola pingpong yang mengapung, tapi satunya lagi ada di bagian dasar, ada di bawah, tenggelam. Padahal tadi massa jenisnya sama kan? Harusnya dua-dua mengapung. Tapi kenapa ya bola pingpong yang satu ini dia kok tenggelam, tidak seperti temannya yang mengapung ini? Kalian tahu nggak kira-kira apa alasannya? Apa, Queen? Kamu tahu nggak? Bernoli lagi, Pak. Bernoli lagi, tentu. Coba kita lihat ya. Pingpong ini itu tidak sepenuhnya menutup bagian mulut botol ini, sehingga ada celah kecil yang membuat air bisa mengalir. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, kalau kita isi air, kita kan bisa melihat ada aliran air ya. Nah itu dari celah-celah antara pingpong dan mulut botolnya. Nah aliran air ini ya menyebabkan tekanan di bagian bawah lebih kecil di bagian tekanan di bagian atas, seperti yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli tadi ya. Semakin besar kecepatan alirannya, tekanannya semakin rendah. Jadi bagian bawah ini karena ada aliran air, tekanannya menjadi lebih rendah dibanding tekanan di bagian atas pingpong. Karena tekanan di bagian atas pingpong lebih besar, maka dia akan menekan pingpong untuk turun ke bawah. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa ada satu pingpong berada di dasar, ada satu pingpong yang lain ada di atas. Nih. Ya, nah sekarang kalau Bapak coba tutup nih botolnya ya, kita akan lihat. Nah, dia dua-duanya akan naik ke atas. Kenapa? Karena tidak ada aliran air lagi. Ketika tidak ada aliran air, maka tekanannya jadi sama. Ya, tidak ada dorongan ke bawah. Ya, sehingga pingpongnya akan naik ke atas karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Nah, itu kira-kira percobaan hukum Bernoulli pada cairan. Jadi hukum Bernoulli itu tidak hanya berlaku pada udara, tapi juga berlaku pada air. Karena air termasuk fluida, zat yang bisa mengalir. Jadi kata kuncinya di hukum Bernoulli itu semakin cepat aliran, semakin rendah tekanannya. Oh, oke. Ya? Oke. Setelah ini Bapak masih ada eksperimen lagi enggak, Pak? Ada, kita akan ada satu lagi eksperimen yang akan Bapak tunjukkan. Nah, kita bereskan dulu. Ya. Boleh, kita letakkan di bawah saja bantuannya. Nah, kira-kira ini tentang apa lagi ya, Pak ya? Ya, ini teman-teman di rumah juga bisa melakukannya, ya. Kita hanya butuh air mineral gelas, ya, 2 buah sedotan dan 1 kertas, ya. Kita jadikan dia sebagai layar, ya. Oke. Gimana enaknya ya layarnya supaya kelihatan kamera, mungkin di sini barangkali ya.
Oh, itu udah pas kayaknya, Pak. Nanti kita akan terlihat nggak? Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, kalian tahu kan semprotan? Tahu, Pak. Nah, semprotan yang biasa kita pakai untuk menyemprot tanaman kah atau menyemprot spray ya, itu juga menggunakan prinsip Bernoulli atau hukum Bernoulli. Oh, iya. Ya, ini Bapak akan tunjukkan bagaimana Bapak membuat semprotan sederhana dengan menggunakan air mineral gelas ini dan buah-buah sedotan. Ya, prinsipnya sama seperti tadi. Semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya jadi semakin rendah. Oke, kita buat kita buat semprotan dari air mineral ini ya. Oke, pertama kita masukkan sedotan yang pertama. Ya, saya minum dulu deh. Haus ya. Nah, ini semprotan yang kedua kita pakai untuk menyemprotkan airnya ya. Saya akan tiup semprotan yang kedua ini. Nah, ketika saya tiup, maka akan ada aliran udara yang cepat mengalir keluar dari semprotan ini. Nah, ketika aliran udara itu bergerak cepat, maka tekanannya jadi rendah, semakin turun. Nah, ketika saya letakkan seperti ini, ya, saya letakkan seperti ini, maka bagian atas sedotan yang ini tekanan udaranya jadi lebih rendah di bagian tekanan udara yang ada di dalam ini. Itu akan menyebabkan air naik dari gelas air mineral ini naik ke atas dan itu akan bisa kita semprotkan ke kertas ini. Kita akan lihat seperti apa. Mungkin saya harus berpindah ke sini ya. Jadi caranya sama seperti tadi. Oke, posisinya iya biar tidak terlalu jauh ya. Oke. Aduh, bismillah. Posisi saya kurang nyaman duduknya. Ya, saya buatnya posisinya begini. Ya, biar lebih enak niupnya. Agak kurang, ada. Oke. Sini Queen. Ini Queen. Wow. Nah, tuh, kalian bisa lihat kan bagaimana air yang ada di gelas air mineral ini itu bisa keluar ketika saya tiup bagian atasnya. Mau? Ya, kan? Mau deh Pak, mau deh Pak. Ini adalah prinsip dari semprotan yang kita pakai. Jadi di kehidupan sehari-hari pun prinsip Bernoulli itu selalu kita gunakan. Oke. Nah, disitulah serunya ketika kita memahami fisika, ya. Oke. Jadi gimana Queen? Kamu sudah paham kan? Paham, apa itu hukum Bernoulli? Ya. Sekali lagi kata kuncinya apa tadi? Semakin cepat aliran, tekanannya jadi semakin rendah. Rendah. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Sekarang aku dan teman-teman di rumah jadi lebih paham tentang hukum Bernoulli. Oke, benar banget. Jadi ternyata hukum Bernoulli itu juga bisa kita jelaskan dengan konsep fisika ya. Jadi hal yang sedang kita lakukan tadi itu ada fisikanya, bukan karena ada sihirnya gitu. Oke. Mungkin teman-teman cukup di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tonton terus acara Ayo Belajar Fisika di TVRI bersama program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Fisika, One Force, One Energy, One Physics. Dadah!